Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kalian bisa menentukan biloks unsur di dalam senyawa, kenapa akhirnya tadi Bunai kasih dulu, kenapa sih harus tahu dulu aturan-aturan penentuan biloks gitu? Karena pokok pelajaran kita adalah penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, kalian menyetarakan persamaan reaksi, tapi ini reaksinya adalah reaksi redoks sehingga melibatkan biloks pasti. Nah, sebenarnya untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks ini ada dua cara, yaitu dengan cara biloks dan dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Tapi Bunai hanya sampaikan yang ion elektron atau setengah reaksi aja, karena cara ini lebih mudah daripada cara biloks. Nah, cara biloks lebih panjang. Kalau ini lebih simpel ya. Jadi pada penyetaraan dengan cara ion elektron, persamaan reaksi dipecah menjadi dua, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ya, kalau kalian lupa, nah reduksi adalah penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah kenaikan biloks. Ya, misalnya contoh ini, reaksi dalam lingkungan basa. Oke, ini harus kalian ingat-ingat lingkungannya apakah asam atau basa, karena nanti perlakuannya akan berbeda di suasana asam dan suasana basa ya. Nah, pertama kalau dapat reaksi silahkan langsung ditentukan biloks masing-masing unsur di dalam senyawa. Ya, itu hal yang pertama kali harus dilakukan. Ya, seperti ini. Ya, ini langsung ditentukan Al karena unsur bebas dia 0, lalu N, O semua ditentukan. Lalu tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Ya, karena ini sudah ketahuan Al itu naik 3 dan N itu turunnya 8, berarti yang mengalami oksidasi adalah Al ke AlO2 min, lalu yang mengalami reduksi adalah NO3 min ke NH4 ya. Jadi setelah tahu mana yang reduksi, mana yang oksidasi, nah dipecah ya, jadi nggak satu panjang tapi ini dipecah ya. Persamaan reaksi dipecah menjadi 2,5 reaksi, jadi ada 2 reaksi nih sekarang tapi setengah-setengah seperti ini. Jadi ini untuk lebih gampang sebenarnya kalian bisa tulis ini misalnya oksidasi lalu reduksi. Kenapa harus ditulis ya? Kenapa di sini enggak? Ya ini karena Bunda udah tahu gitu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kalau kalian bingung kalian tulis di sini oksidasi, ini reduksi. Ok sama red aja boleh dituliskan. Kenapa? Karena nah ini sudah berbeda treatmentnya ya. Dalam kenaikan bilangan oksidasi ya, ini ketika dalam reaksi oksidasinya, jumlah kenaikan bilangan oksidasi sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Kan tadi Al naiknya 3, berarti ada 3 elektron yang dilepas oleh Al. Nah, kalau tulisannya elektron yang dilepas, nah elektron dilepas itu ditulisnya di sebelah kanan. Jadi kalian jangan lupa ya, makanya jangan lupa ditulis oks dan rednya, oksidasi mana, reduksi mana, kalian harus ingat. Karena ketika ada kenaikan biloks ya, ada oksidasi, ini jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah kenaikan bilangan oksidasinya. Kenapa di sini 3 elektron? Karena tadi kenaikannya adalah 3. Nah, lalu ada 3 elektron yang dilepas. Kalau dilepas adanya di kanan. Ya, penurunan biloksnya itu sama dengan jumlah elektron yang diikat. Ini pada reaksi reduksi. Tadi kan turunnya 8, berarti ada 8 elektron yang diikat. Kalau diikat, elektronnya ada di sebelah kiri. Nah, kiri dan kanan ini maksudnya adalah dari acuan tanda panah. Ini kan kanan tanda panah, ini sebelah kiri tanda panah. Jumlahnya sama dengan kenaikan dan penurunan biloksnya. Ya, ini makanya kalian harus tulis dulu mana yang oksidasi, mana yang reduksi untuk memudahkan kalian supaya nggak ketukar. Ya. Nah, lalu setarakan muatan. Nah, ini langkah kedua ya, kita masuk langkah kedua. Setarakan muatan dengan menambahkan H+ untuk suasana asam atau OH- ya pada suasana basa. Nah, karena contohnya ini tadi adalah suasana basa, maka untuk menyetarakan muatannya itu kita gunakan OH-. Nah, gimana cara menyetarakan muatan? Tadi kan Al di kiri hanya Al ya. Lalu di kanan ada AlO2-, ini berarti -1 ditambah 3 elektron, berarti 3 dikali -1, -3. -3 ditambah -1 sama dengan -4. Sedangkan Al baru 0, berarti kita tambahkan 4 OH-. Nah, karena yang ditambahkan OH-. Ya. Jadi di sini
sama-sama nih di kiri muatannya min 4, di kanan muatannya min 4. Lalu untuk ini yang NO3 min menjadi NH4 plus ya, karena NO3 min kan min 1 ditambah 8 elektron, berarti 8 kali min 1 min 8, min 8 tambah min 1 min 9 ya. Di kiri muatannya min 9, di kanan berarti muatannya plus 1. Nah, plus 1 doang nih, plus 1 gimana caranya plus 1 jadi min 8? Caranya adalah harus dikurangi, ini min 9 ya tadi ya, jadi harus dikurangi 10, makanya ditambahkan 10 OH min di sebelah kanan ya. Ini kalau kalian bingung silahkan diulang-ulang videonya sampai kenapa sih begitu gitu. Kalau masih bingung juga, kita nanti akan ketemu di Meet ya, insyaallah nanti saya jelaskan. Lalu ini setelah ini ya sudah ditambahkan OH min, langkah ketiganya adalah menyatakan jumlah atom H dengan nambahin H2O pada ruas yang kekurangan H. Misal di reaksi pertama nih kan Al sama 4OH min. Nah, di kanan ada H nggak ada di sini. Tapi di kiri ada 4OH min, berarti H-nya ada 4. Kalau mau kita tambahin H2O berarti kan dibagi 2 ya, karena dalam satu H2O itu H-nya ada 2, berarti kita tambahkan 2 H2O. Nah, lalu untuk reaksi yang reduksinya, ini NO3 min ditambah 8 elektron ya kan. Nah, ini ditambah, coba lihat, kalian lihat yang sebelah kanannya ada H4 ditambah 10, ada 14, berarti H2O nya kita tambahkan di sebelah kiri, karena kiri tidak ada H sama sekali, sebanyak 7. Kenapa? Karena 14H yang kurang kan, 7 kali 2 sama dengan 14 ya. Lalu setelah itu ya, nanti kita masuk ke langkah yang keempatnya. Sebelum masuk langkah keempat, langkah keempatnya adalah, nah ini menyatakan jumlah elektron yang diikat dan dilepas. Ini kan jumlah elektron yang diikat dan dilepasnya beda nih. Yang dilepas 3 elektron, yang diikat 8 elektron. Nah, ini harus disamakan dengan cara dikali silang. Tapi yang dikali bukan cuma elektronnya aja, tapi semua dikali. Semua koefisiennya dikali. Ini kalau nggak ada tulisannya berarti 1. Nah, ini dikali 8, yang bawah dikali 3. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, tadi kan AL-nya 1 ya, dikali 8 jadi 8. Seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kan elektron yang di kanan dan di kiri sama nih jumlahnya. Tinggal kita coret, kita hilangkan elektronnya. Sudah hilang elektronnya, kita hilangkan lagi mana yang bisa sama nih ya. Di kiri dan di kanan. Kalau ada di kiri, di sini di bawahnya ada di kanan, itu boleh dicoret. Tapi kalau sama-sama ada di kiri atau sama-sama di kanan, kalian jumlahkan ya. Ini 8Al, di kanan gak ada Al, lalu ini 32 OH-, 32 OH-, di kanan ada 30 OH-. Ini bisa kita coret, sisanya tinggal 2 yang ada di kiri. Yang kanannya sudah habis, jadi di kanan tidak ada lagi ada OH-, ya. Lalu yang lain yang sama lagi adalah H2O. Nah, ketika di reaksi ini kebalik ya, harusnya oksidasi dan reduksinya. Yang atas ini oksidasi, yang bawah reduksi. Ini 16 H2O, lalu di sini ada 21 H2O. Berarti yang di kanan habis ya. Tinggal yang di kiri sisa 5 H2O. Nah, selesai deh. Habis itu tinggal kita tulis aja semuanya. 8Al ditambah 3NO3-, ditambah tadi kan ini sisanya 2 OH- ya. 2 OH- ditambah 5 H2O dari sini, ditambah menjadi nih sudah tanda panah. Kita masuk ke kanan 8AlO2- dan 3NH4+. Nah, seperti ini reaksi yang setara. Kalau masih bingung silahkan tanya, jangan malu-malu ya. Lanjut kalian mengerjakan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.